artinya secara valuasi masih murah dan potensial upside dari bank-bank himbara ini masih diperkirakan akan terjadi begitu ya, terkait dengan sentimen ataupun suntikan likuiditas ini begitu. Baik, dari beberapa saham-saham perbankan himbara, mana yang kalau kita kemudian kerucutkan lah menjadi satu ataupun dua begitu, mana yang kayaknya secara potensial upside paling menarik dan juga secara valuasi kayaknya murah lah dibandingkan dengan bank himbara yang lain? Kalau misalnya kita berkaca dengan masalah UMKM tadi ya, emang ada beberapa saham yang menarik, misalkan dari BBRI ya. Kalau misalnya BBRI itu dia punya, kemarin memang mengalami laba bersih sebesar 14,5 triliun yang tumbuhnya lumayan baik, sekitar 15% secara kuartalan, dan dari sisi NPL cuma naik tipis ke 3,1% ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kinerja BBRI kuartal ini kan sebenarnya ketekan sama OPEX ya, namun ke depannya dengan pemulihan margin seiring dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia dan juga penempatan dana pemerintah sebesar 66 triliun sekarang ya ke bank ini, diharapkan bisa menurunkan dari cost of fund dan memperbaiki margin dari BBRI ini sendiri. Jadi kalau misalnya BBRI sendiri, mungkin valuasi juga masih menarik di 1,5-1,9 kali dengan target saham nanti ke 5.200. Mungkin dari sisi bank lainnya, kita bisa ngelihat dari sisi BRIS ya. Kalau misalnya kita lihat nih dari sisi Bank Rakyat Indonesia nih sampai September 2025 tuh hasilnya masih solid ya. Laba bersihnya naik 9% secara year on year dan pertumbuhan kredit naik 12,7%. Dan untuk kedepannya dari manajemen itu sendiri memproyeksikan NIM di kisaran 5,5 sampai 5,9% dan pertumbuhan kredit 14 sampai 16%. Jadi dengan secara valuasi ini mungkin target harganya bisa mencapai ke 3.500 dengan closing kemarin di 2.570, mungkin masih ada upside sebesar 35%. Jadi ada dua saham itu sih sebenarnya. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang dilihat menarik, kemudian terkait dengan target penyaluran dari pinjaman untuk Kopdas Merah Putih begitu ya, salah satunya Bank BRI yang Anda lihat menarik. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Pemirsa, di pembukaan sesi 1 sejauh ini IHSG ya, IHSG bergerak menguat di 8.209, ya datanya kemudian terus bergerak pemirsa. Top gainers sejauh ini ada BBRI, CDIA, kemudian juga ada DWGL, BUFA, dan juga SMIL. Berikutnya top losers ada Koin, Tins, Goto, Telkom, Toba, dan top itu tadi dia top losers. Kemudian pergerakan dari sektor infrastruktur mengalami pergerakan sektoral kemudian masih terus bergerak, infrastruktur menguat 0,65%. Pergerakan dari saham yang mengalami pelemahan signifikan adalah sektor teknologi dengan pelemahan 0,52%. IHSG di level 8.205,901 bergerak menguat 0,29%. Berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Untuk bursa utama Asia dibuka mix dengan Nikkei dibuka menguat 1,43% di level 52.060. Kemudian SDI Singapura dibuka menguat 0,25% di level 4.448. Kospi Korea dibuka menguat 0,05% di level 4.089 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,83% di level 26.183. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Mas Atan. Bisa ada BRIS dengan support di 2570, resistensi di 3500, kemudian PGO direkomendasikan buy dengan support di 1300 dan resistensi di 1530, Mika dengan support di 2650, resistensi di 3400, kemudian Inco dengan support di 4700 dan resistensi di 5500 dengan rekomendasi buy. Kita akan bahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda Mas Adnan. Kita ke BRIS tadi sempat dibahas sedikit ya. Direkomendasikan buy untuk term investasi menengah ke panjang atau seperti apa Mas Adnan? Ya betul, kalau misalnya dari BRIS memang cukup menarik ya untuk ke depannya. Terutama dari sisi financing loan itu masih kuat dan ditambah dengan adanya gold related nanti ya, bagian dari emas ya, yang masih akan menguat. Mungkin kita mau bahas yang dari yang saham lainnya juga ya, untuk yang PGO dan sampingnya ya. Lalu mungkin kalau misalnya kita dari PGO atau Pertamina Geothermal ini, dia kemarin tuh membukukan kinerja positif ya per September 2025, pendapatannya naik 4% menjadi 319 juta USD ya, dan didukung dari kontribusi 30% proyek Lumut Balai. Lalu dari sisi profitabilitasnya dari PGO sendiri, EBIT dan margin mencapai 80% dan angka itu masih di atas peersnya yang di rata-rata di 30%.
Kalau misalnya ke depan, EBITDA ini masih akan diproyeksikan tumbuh 11% secara year on year dan laba bersih 19% year on year pada 2026. Jadi target harganya di 1.530, PGO-nya masih memiliki upside sekitar 17% dari harga saat ini di 1.300. Yang dimana diperdagangkan tuh di EV/EBITDA 11 kali, sedikit di bawah rata-rata peers di 12 kali. Lalu dari sisi Mika, mitra keluarga, memang mencatat pendapatan naik 10% menjadi 3,9 triliun per September 2025. Jadi dengan pertumbuhan merata pada segmen rawat inap dan rawat jalan 10% year on year, plus EBITDA juga meningkat sebesar 14,4% secara year on year menjadi 1,5 triliun, menunjukkan margin operasional dari Mika ini masih terus menguat ya, masih oke. Dan untuk ke depan memang katalis pertumbuhan dari Mika ini datang dari rencana pembukaan RS baru, yaitu ada RS baru di Sidoarjo dan juga ekspansi bisnis yaitu Medivet ya, atau veterinary untuk binatang ya. Jadi ntar di Jakarta itu. Lalu untuk targetnya di 3.400, di mana upside ini masih 28% dari harga saat ini, dengan PI 25 kali, masih di bawah peers yang berada di 29 kali. Sehingga, dan juga proyeksi EPS growth dari Mika ini di 11%. Lalu mungkin untuk topik terakhir ada di Inco ini yang paling Indonesia. Jadi kalau misalnya dari kinerja Inco memang sampai September 2025 ini relatif stabil ya, dengan pendapatan 705 juta USD. Lalu PAT secara tahunan, namun secara kuartal ini numbuh 21%. Memang laba bersihnya naik 3% ke 52,4 juta, didorong oleh penjualan biji nikel. Jadi ini mempunyai harga premium untuk penjualan dari biji nikelnya itu sendiri. Sehingga mereka punya posisi yang cukup baik lah di market dengan target harga ke 5.500. Saham Inco masih memiliki aset sekitar 17% dari harga 4.700. Lalu proyeksi FY/EBITDA ini di 9,5 kali dan EPS growth sekitar 2,6% di akhir tahun. Oke, baik. Yang menarik adalah masih kemudian dari sektor perbankan BBCA, apakah kemudian dinilai kurang menarik sehingga hari ini Anda lebih memilih BRIS, Mas Adnan? Ya, kalau misalnya kita lihat secara performance, memang BBCA itu masih baik ya, dari secara quality juga masih oke. Namun kalau misalnya kenapa kita lebih memilih BRIS dibandingkan BBCA, memang ini momentum yang lebih baik dibandingkan BBCA. Karena kalau misalnya dari sisi BRIS tadi secara quality dan juga credit growth tumbuhnya masih tinggi ya. Dan yang mungkin akan menjadi upside ke depan itu lebih dari gold related ya. Dimana kan nanti ke depannya gold ini akan menjadi happening lah bisa dibilang. Sehingga memiliki momentum lebih baik dibandingkan BBCA. Baik, oke. Itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Adnan. Pemirsa ada BRIS, PGO, Mika, dan juga Inco ya. Sejauh ini IHSG bergerak menguat, Mas Adnan. Bagaimana proyeksi Anda untuk pergerakan IHSG sampai dengan penutupan perdagangan di sore hari nanti? Oke, kalau misalnya kita lihat tadi ke 8.200-an ya untuk IHSG. Mungkin untuk sampai akhir ini kita melihat ada support dan juga resisten ya untuk IHSG secara teknikalnya. Jadi kalau misalnya secara resistannya mungkin di 81, supportnya di 8150 dan resistannya mungkin di 8300. Jadi kalau misalnya kita ngomongin range untuk IHSG di akhir hari ini mungkin di 8150 sampai dengan 8300 ya. Oke, baik. Itu tadi beberapa analisis yang disampaikan oleh Mas Adnan pagi hari ini. Semoga dapat menjadi referensi dan juga informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Adnan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik, dan pemirsa masih ada sejumlah informasi menarik yang kemudian akan kami sampaikan bersama rekan Vina Munawar. Vina, informasi apa yang akan disampaikan nanti? Ya, informasi selanjutnya ada dari emiten ya. Dan informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.